terutama visualnya. Saya kan kalau tadi yang Kak Fajar sampaikan itu lewat komiknya gitu. Misalnya dari Amerika, terus kemudian Jepang sempat membombardir kita, terus terakhir itu yang sekarang lagi panas-panasnya itu Korea, bahkan dari Malaysia juga ya, diwakili oleh Ipin Upin sama Lobo Boy. Nah sebetulnya di Indonesia ini juga banyak orang-orang kreatif gitu ya, seperti Kak Faza ini gitu, dan teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya yang memiliki semangat yang cukup besar untuk memunculkan ide-ide kreatifnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kok kenapa nggak bisa semasif Jepang, Korea, dan bahkan Malaysia? Kira-kira menurut Kak Faza apa? Menurut saya mungkin karena negara-negara tersebut dari semua instansinya sudah bersinergi, dari para pengkaryanya, dari pemerintahannya, dari industrinya mereka sudah jalan. Jadi kayak misalnya contohnya Malaysia itu pemerintahnya sudah mendukung industri kreatifnya sejak tahun 90-an. Jadi itu kenapa kita bisa melihat banyak konten-konten Malaysia yang bagus-bagus seperti Upin Ipin. Bahkan kayak di Malaysia itu komik keluar, kayak kalau kita baca Naruto Doraemon itu diproteksi. Jadi di Malaysia kita nggak bakal bisa nemu komik-komik kayak Naruto Doraemon dengan berbahasa Malaysia. Nah itu bentuk proteksi juga dari pemerintah dan dukungan untuk supaya pengkarya lokalnya terus berkarya. Sebenarnya sih mungkin sinergi ya antar semua pihak. Artinya kita sangat terbuka sekali ya untuk masuknya budaya-budaya dari luar juga. Di satu sisi memang itu menguntungkan, membuka wawasan dan lain-lain. Cuma mungkin di sisi lain pada akhirnya ya kita terlena untuk hanya mengkonsumsi budaya-budaya luar saja. Kalau saya cermati dari penyampaian Mas Fajar tadi, intinya memang harus ada dukungan dari pemerintah, dari industri, dari komunitas, organisasi, semua sih harus bersinergi ya. Karena kalau kita setengah ya nggak bakal jadi juga gitu. Oke. Saya sangat tertarik dengan komiknya Mas Fajar nih yang Juki. Saya punya komiknya ya dulu yang ngampus ya. Ya kalau dilihat dari tema-temanya itu kan sangat dekat ke kehidupan sehari-hari. Yang mau saya tanyakan itu sekarang kan mulai lagi banyak nih diubah-ubahkan tentang ayo lokal kontennya mana, kearifan lokalnya mana di karya kamu, terutama karena saya dan Mas Fajar juga kebetulan jadi staf pengajar di BINUS. Seringkali saya menyampaikan ke mahasiswa itu kearifan lokalnya mana. Kelihatannya adik-adik kita belum terlalu memahami apa sih sebetulnya kearifan lokal itu atau lokal konten itu. Sehingga lucunya ada beberapa karya yang muncul dengan gayanya eklektik, dalam arti plek-plekan gitu. Dia bikin karakter robot misalnya superhero. Lokal kontennya mana? Ini Pak, oh ternyata sayapnya terbuat dari kain batik. Apakah seluruh itu yang dimaksud dengan lokal konten itu, atau ada hal-hal lain yang bisa mewakili lokal kontennya itu? Lokal konten itu sebenarnya luas banget ya ininya pengertiannya ya. Bisa jadi bahkan cuma latar belakang di Indonesia aja sebenarnya udah bisa disebutkan lokal konten. Misalnya budaya populer gitu kayak Benny Mica itu membahas kehidupan sehari-hari di Indonesia. Jadi mungkin yang namanya lokal konten gak harus budaya tradisional, tapi juga bisa budaya populer yang ada di Indonesia, atau bahkan cuma sekedar karakteristik orang Indonesia yang dibawa di situ. Jadi misalnya jokes-jokes yang mungkin cuma orang Indonesia saja yang mengerti dan cuma ada di Indonesia, itu bisa jadi itu cukup lokal konten menurut saya. Jokes sektoral gitu ya. Ya. Intinya lokal konten itu sesuatu yang bisa lebih mendekatkan antara audiens dengan karyanya. Bisa jadi. Ya, kalau yang saya lihat dari karyanya Mas Faza ini kan dari Jukinya terutama yang diangkat memang kehidupan sehari-hari anak-anak seumuran Mas Faza atau mahasiswa-mahasiswa ya, lebih dikerucutkan lagi mahasiswa itu kan ada beberapa kriteria.
yang pernah saya tahu itu dari komiknya Mas Fajar itu lebih dikerucutkan lagi mahasiswa desain misalnya. Nah, memang akhirnya produk atau karyanya Mas Fajar ini menjadi sangat segmented, hanya kalangan tertentu yang memahami kontennya gitu. Dari kita ngomongin strategi bisnisnya, dari strategi bisnisnya apakah itu menguntungkan dengan mengkerucutkan sedemikian spesifiknya marketnya atau audiensnya? Komik kampus itu saya buat akhir tahun 2011 dan Masih kuliah ya? ya itu masih kuliah. Nah, saat itu saya memang bikin kehidupan sehari-hari anak jurusan desain, tapi saya memang akhirnya berpikir bahwa ini terlalu segmented dan mungkin nggak banyak orang yang ngerti, dan saya mulai meluaskan si Juki ini nggak cuma menceritakan kehidupan kampusnya yang anak desain, tapi bagaimana dia merespon kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial di masyarakat, dan isu-isu yang sedang hot di masyarakat, bagaimana dia meresponnya sebagai anak kuliahan jurusan desain. Sebenarnya akhirnya konten-kontennya seperti itu dan itu bisa diterima oleh banyak orang. Menurut Mas Fajar, isu apa nih yang paling menarik sekarang dekat-dekat ini yang mau diangkat sama si Juki? Kalau si Juki sekarang, ya Pilpres pastinya. Pilpres ini kita membuat parodi pemilihan presiden bahwa si Juki ini pura-puranya menjadi capres, calon presiden, sampai kita buat microsite-nya namanya beranibeda.com, itu tagline-nya beranibeda.com. Di sini kita sebenarnya mau bersenang-senang aja di pesta demokrasi ini dan mau sedikit sarkas-sarkas dan mau berkreativitas menggunakan sosial media, menggunakan website, menggunakan digital untuk kampanye. Jadi kita mau kasih lihat bahwa kampanye kreatif itu nggak harus mahal, Bukan black campaign ya? bukan black campaign pastinya. Oke, kayaknya Kak Fajar juga menaruh banyak perhatian ke persoalan brand atau produk development-nya. Untuk Juki sendiri nih, kira-kira selain komik yang sudah dilakukan dan akan dilakukan apa? Selain komik yang sedang dilakukan sekarang, kita pastinya selalu membuat komik yang update tayang rutin di sosial media dan website. Itu kita lakukan supaya orang nggak cepat melupakan Juki dan terus ada kontennya tiap hari. Dia baru bangun tidur, dia buka Facebook, dia buka Twitter, dia langsung muncul Juki. Dia lagi istirahat siang-siang muncul Juki. Jadi itu pertama yang saya lakukan dan akhirnya saya mendapat banyak apresiasi, lalu menambahkan penggemar, gitu, follower segala macam. Dari situ saya mau mulai coba mengembangkan gak hanya komik di sosial media, tapi saya juga mengembangkan ke website, lalu kedepannya nanti insya Allah mungkin saya akan kembangkan seperti yang tadi saya presentasikan. Saya akan membuat mobile games, juga film animasi. Ya, tadinya saya mau nanya, melanjutkan pertanyaannya, sejauh mana Mas Fajar ini memanfaatkan gelombang sosial media ini untuk branding si Juki? Dan ternyata sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Menurut Mas Fajar sendiri, ini memang susah hitungnya, efektivitas penggunaan sosial media untuk memperkenalkan Juki itu sampai sejauh apa? Maksudnya gimana nih? Dibanding misalnya kita menggunakan media-media yang sifatnya konvensional gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, media konvensional itu tetap yang paling efektif sebenarnya. Tetap yang paling efektif karena pengguna sosial media di Indonesia tidak sebanyak yang kita kira. Maksudnya walaupun memang banyak, tapi hanya saya mau ada datanya, hanya beberapa persen untuk keseluruhan masyarakat Indonesia. Yang paling sangat efektif memang media konvensional seperti televisi, media-media seperti koran atau mungkin iklan, billboard segala macam. Tapi itu kan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Karena saya mulai di awal dari tim kecil, saya bukan sebuah industri besar. Saya menggunakan sosial media karena memang itu media yang paling Kira-kira seperti itu. Sayang sekali sebetulnya kita pengen ada sesi tanya jawab, tapi karena memang waktunya juga dan pengunjung sedang semangat-semangatnya belanja, jadi kita tutup aja sesi hari ini
ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat berbelanja, jangan lupa belanja sebanyak-banyaknya, mumpung tanggalnya masih tanggal bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.